Oke, ini adalah video perbandingan sebelum dan sesudah pemasangan SSD. Di sini saya melakukan uji coba saat laptop dihidupkan secara bersamaan. Di sini kita tinggal tunggu aja sampai proses masuk ke Windows-nya selesai. Dan hasilnya hanya melakukan upgrade SSD laptop gue yang super kentang plus lemot parah, dan jika pertama kali dihidupkan dapat memakan waktu yang cukup lama, tapi sekarang jadi bisa sekencang ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas cara paling ampuh untuk mengatasi laptop yang super lemot, nge-lag, dan patah-patah saat dimainkan. Oke, cara yang akan saya bagikan ini adalah dengan mengupgrade laptop ke SSD agar performa laptop yang kita gunakan jauh lebih meningkat guys. Untuk laptop yang saya gunakan adalah HP 14BS723TU dengan menggunakan SSD SATA 2,5 in plus HDD-KD 9,5 mm. Untuk link pembelian SSD dan HDD-KD ada di deskripsi video ini guys. Dan di sini gue juga akan membahas cara migrasi OS dari harddisk ke SSD. Dengan melakukan migrasi OS dari harddisk ke SSD, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menginstal ulang guys. Nah, jika kalian memiliki laptop dengan merek yang sama yaitu HP dan untuk slot SSD-nya yaitu SATA, kalian juga bisa mengikuti tutorial kali ini. Saya rasa nggak jauh beda ya. Intinya untuk slot yang digunakan di motherboardnya yaitu SATA guys. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini langsung aja kita bongkar laptopnya. Nah, pertama di sini kita lepaskan terlebih dahulu baterai yang ada di laptop ini. Oke, selanjutnya langsung aja kita buka baut-baut yang ada di laptop ini. Nah, di sini kalian tinggal bongkar aja terlebih dahulu baut-baut yang ada di laptop ini ya. Oke, jika baut-bautnya sudah dibongkar, selanjutnya langsung aja kita balikkan terlebih dahulu untuk laptopnya. Nah, di sini kita akan membuka sela-sela yang ada di laptop ini. Kita akan membuka bodi bagian belakang laptop ini ya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah alat yang tipis ya untuk membuka laptop ini. Nah, jika kalian tidak ada, kalian bisa gunakan kartu atau KTP dan lain-lain ya. Intinya untuk bahan dasarnya yaitu plastik ya guys, jangan sampai besi. Oke, di sini kita tinggal buka aja sela-sela yang bisa kita buka. Nah, di sini untuk membuka sela-selanya memang agak susah ya guys ya. Nah, jika sela-selanya sudah terbuka, di sini kita buka terlebih dahulu untuk DVD yang ada di laptop ini. Nah, di sini kita tinggal tarik aja di bagian DVD-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, selanjutnya langsung aja kita buka untuk bodi bagian belakangnya. Nah, di sini kita harus pelan-pelan ya, karena memang agak sulit guys. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk membuka bodi belakang pada laptop HP ini. Nah, di sini kita tinggal angkat aja bodinya. Nah, inilah kurang lebih tampilan laptop HP saat kita bongkar ya. Nah, di sini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada hard disk di bagian ini. Nah, nantinya kita akan memasang SSD-nya di bagian ini guys. Kita akan buka terlebih dahulu hard disk-nya ya. Oke, di sini sebelum membuka hard disk, di sini kita buka terlebih dahulu fleksibel bagian hard disk ini guys. Nah, caranya kita buka terlebih dahulu penguncinya dan kita tarik fleksibelnya. Oke, jika fleksibelnya sudah terbuka, langkah selanjutnya kita buka juga baut di bagian bawah ini. Nah, ini baut speaker ya. Oke, jika sudah terbuka, selanjutnya kita buka juga baut yang ada di bagian mainboard ini. Oke, jika bautnya sudah terbuka, langsung aja kita cabut di bagian mainboard ini. Yang kecil ini ya guys, kita cabut terlebih dahulu dan kita simpan di tempat yang aman. Dan selanjutnya kita buka juga baut-baut yang ada di bagian rumah harddisknya. Oke, jika bautnya sudah kita buka, langsung aja kita buka harddisknya dengan cara kita tarik aja ke belakang ya. Nah, di sini untuk harddisknya sudah terbuka ya. Nah, di sini kita buka juga casing yang ada di harddisknya ya. Dan nantinya untuk casing ini akan kita pasangkan SSD-nya guys. Nah, ini SSD-nya, langsung aja kita baut di bagian casing ini. Oke, jika sudah selesai langsung aja kita pasang kembali untuk SSD-nya. Nah, di sini kita tinggal dorong aja ke bagian slot SATA-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, selanjutnya kita juga pasang juga mainboard yang kita lepas tadi. Dan jangan lupa kita baut ya. Oke, jika sudah selesai kita baut, selanjutnya kita pasang juga bodi di bagian speakernya.
Dan jangan lupa kita baut juga ya. Nah, selanjutnya kita pasang juga fleksibel yang ada di SSD-nya ya. Untuk cara pemasangannya gampang banget, tinggal kita buka aja pengguncinya dan kita masukkan ke dalam slot fleksibelnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan pasang harddisk ini ke dalam HDD KD atau rumah harddisk ya. Dan nantinya kita akan pasangkan HDD KD ini ke slot CD-ROM-nya ya, guys. Nah, sebelum kita pasang HDD KD ke harddisknya, di sini kita buka terlebih dahulu baut yang ada di bagian CD-ROM-nya. Nantinya plat ini akan kita baut di bagian HDD KD ya. Oke, jika sudah terbuka, selanjutnya langsung aja kita pasang terlebih dahulu plat ini di bagian HDD KD. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, selanjutnya langsung aja kita pasang harddisknya ke dalam HDD KD ya. Untuk pemasangannya cukup mudah, tinggal kita masukkan aja harddisknya ke dalam HDD KD-nya dan tinggal kita sorong ke atas ya. Nah, jangan lupa juga di sini ada 4 baut yang perlu kita pasang ya guys. Untuk bautnya ini udah terdapat di dalam pembelian HDD KD. Nah, kurang lebih bautnya seperti ini ya. Oke, langsung aja kita pasang baut-bautnya. Nah, selanjutnya kita pasang terlebih dahulu untuk penutup yang ada di HDD KD ya. Nah, untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah selesai, langkah selanjutnya langsung aja kita pasang kembali untuk bodi belakang laptop ini ya. Oke, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kalian pasang kembali untuk HDD KD-nya di dalam slot CD-ROM-nya ya. Nah, di sini kondisinya saya sudah pasang HDD KD-nya ke dalam slot CD-ROM-nya. Nah, jika kalian sudah pasang HDD KD-nya ke dalam slot CD-ROM-nya, langsung aja kita baut-baut ya. Kita baut kembali dan kita pasang kembali baut-baut yang ada di casing belakangnya. Oke, jika proses pembautan sudah selesai, langkah selanjutnya kita pasang kembali untuk baterainya ya. Untuk pemasangannya juga cukup mudah ya, kita tinggal sesuaikan saja dengan posisinya. Oke, jika sudah selesai, untuk langkah selanjutnya kita akan migrasi OS dari harddisk ke SSD. Oke, untuk migrasi OS dari harddisk ke SSD, kita memerlukan aplikasi yang bernama Macrium Reflect. Untuk aplikasi ini bisa kamu download di link deskripsi video ini ya. Dan untuk tampilan aplikasi Macrium Reflect-nya kurang lebih seperti ini guys. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu di menu Disk Management. Selanjutnya di sini untuk partition style-nya kita pilih aja GPT ya. Karena sistem operasi yang ada di harddisk saya untuk partition style-nya yaitu GPT ya. Nah, di sini kita pilih aja oke. Nah, jika kita sudah memilih partition style-nya GPT, pastikan untuk sistem operasi yang ada di harddisk kita ini juga GPT ya. Untuk melihatnya, kita klik kanan saja, terus kita pilih properties. Di sini kita pilih aja di bagian menu volume, dan di sini kita bisa lihat untuk partition style-nya GPT ya. Nah, jadi sudah sama guys. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buka aplikasi Macrium Reflect-nya. Di sini kita pilih di bagian menu Clone Disk. Selanjutnya di bagian Short Disk-nya kita pilih harddisk kita ya. Nah, di sini kita pilih saja yang harddisk kita. Oke, selanjutnya kita akan memindahkannya ke SSD kita ya. Untuk di bagian destination kita pilih SSD kita ya. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan kopikan semua data Windows ini dan kita akan pindahkan ke SSD kita ya. Untuk caranya di sini kamu perhatikan saja data yang berlogo Windows ya. Selanjutnya ini kita tarik aja di bagian SSD kita. Dan ini juga yang berlogo Windows tinggal kita tarik aja ke bagian SSD. Intinya untuk data yang berlogo Windows kita pindahkan aja ke SSD kita ya. Oke, di sini kita bisa melihat untuk SSD kita sudah full ya. Tetapi di sini untuk harddisknya kita masih ada satu lagi data yang akan kita pindahkan. Dan untuk caranya di sini kita masuk terlebih dahulu ke menu layout. Selanjutnya di sini kita pilih aja minimum size, terus kita okekan saja. Nah, di sini kamu bisa lihat sekarang kita memiliki ruang kosong untuk memindahkan sistem operasi ya. Dan selanjutnya untuk sistem operasi yang ini tinggal kita pindahkan lagi ya. Dan sekarang untuk sistem operasinya sudah kita pindahkan semua ya guys. Tetapi di sini masih terdapat size SSD yang lebih nih. Kalau kita biarkan nanti dia membuat partisi tersendiri. Bisa jadi partisi D atau partisi E. Dikarenakan kita tidak ingin membagi partisi yang ada di SSD, kita ingin menjadikan SSD ini full sistem operasi saja. Nah, di sini kita pilih lagi di menu layout dan di bagian ini kita tinggal geser aja hingga full seperti ini guys. Selanjutnya kita pilih OK. Dan untuk langkah selanjutnya kita pilih di bagian OS ini atau data C. Selanjutnya kita pilih lagi layout. Dan di sini kita pilih aja di bagian menu maximum size.
Selanjutnya kita pilih OK guys. Dan jika sudah seperti ini, untuk SSD kita full sistem operasi ya, dan tidak ada kita bagi-bagi untuk partisinya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pilih aja next. Dan ini next lagi. Nah, di sini kamu bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya langsung aja kita tekan finish. Dan perlu diingat, untuk di bagian ini kita hilangkan centang di bagian save backupnya. Dan kita hanya centang di bagian run backup now saja. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kita tinggal tunggu saja sampai proses cloningnya selesai. Oke, sekarang untuk proses migration OS-nya sudah selesai ya. Dan sekarang saya sudah berhasil untuk memindahkan sistem operasinya dari hard disk ke SSD nih. Dan untuk langkah selanjutnya kita pilih aja OK. Selanjutnya di sini kita pilih aja close aja ya guys. Oke, jika sudah selesai migration OS-nya, langkah selanjutnya kita tinggal ubah aja boot option priority-nya menjadi SSD ya, atau kita booting melalui SSD. Dan untuk caranya di sini kita akan masuk ke menu BIOS terlebih dahulu. Caranya kita restart terlebih dahulu laptop yang kita gunakan ya. Di sini untuk laptop HP yang saya gunakan, untuk masuk ke menu BIOS kita tinggal menekan tombol F10. Di sini untuk masuk ke menu BIOS kalian tinggal sesuaikan aja dengan merek laptop yang kamu gunakan ya. Biasanya beda merek, beda juga cara masuk ke menu BIOS-nya. Oke, sekarang saya sudah masuk di tampilan menu BIOS. Selanjutnya kita masuk di bagian menu System Configuration, yang dimana kita di sini akan mengubah yang awalnya boot option-nya di hard disk, kita akan ubah menjadi SSD guys. Oke, di sini untuk caranya kita pilih aja di bagian menu boot option. Selanjutnya kita tekan enter. Selanjutnya di sini kita masuk aja di bagian menu UEFI boot order. Pilih di bagian OS boot manager. Kita tekan enter. Nah, di sini untuk SSD kita sudah terbaca dengan merek Vigen ya. Dan di sini kita tinggal pindahkan saja untuk SSD ini, kita pindahkan posisinya jadi paling atas guys. Dengan cara kita tekan F5. Oke, jika posisinya sudah pindah ke atas seperti ini, langkah selanjutnya kita tekan saja F10. Dan kita tekan lagi F10 untuk menyimpan settingan BIOS-nya. Di sini laptop kita akan restart ya. Kita tinggal tunggu aja sampai masuk ke dalam tampilan Windows ya. Oke, dan ini adalah uji coba laptop sebelum dan sesudah pemasangan SSD. Kalian bisa nilai sendiri aja ya. Yang dimana untuk laptop yang masih menggunakan hard disk, saat kita hidupkan untuk masuk ke tampilan Windows membutuhkan waktu 2 menit 18 detik guys. Sedangkan untuk laptop yang sudah menggunakan SSD untuk masuk ke tampilan Windows hanya membutuhkan waktu 29 detik aja guys. Nah, beda jauh bukan kecepatannya? Oke guys, sekarang saya sudah berhasil mengatasi laptop lemot dengan cara mengupgrade laptop dengan SSD. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa berikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.